Jumpa kembali, saya Nur Simatupang. Salam kompak, kreatif, planter, miller, trainer, dan farmer Indonesia. Kali ini di edisi pembinaan calon planter miller generasi muda, generasi ketika kita menjalani karir pekerjaan dan kehidupan secara umum rumah tangga, pasti kita dihadapkan sebuah masalah, tantangan dan cobaan. Seperti di flyer dari idola saya, ya, Inspirasi Indonesia, kesulitan itu bukan musuh. Musuhmu bukan kesulitan, musuhmu adalah kemalasan. Berpikir dan bertindak untuk atasi kesulitan itu. Mengapa? Kesulitanlah yang pada akhirnya memaksamu keluarkan dan tingkatkan kemampuan. Ya. Ketika kita dihadapkan pada bangun pagi dan mau tidur, sebenarnya kita selalu berada di persimpangan yang namanya pilihan. Setiap hari kita harus memilih bangun pagi atau lanjut tidur, pergi kerja disiplin tepat waktu atau telat, mau lembur atau tidak, mau marah hari ini atau sabar. Setiap hari kita memilih. Maka sering orang mengatakan hidup itu adalah pilihan. Ada hal yang lain mengatakan hidup itu adalah perjuangan, perjalanan dan lain-lain. Tapi topik kita kali ini adalah dengan tema hidup adalah pilihan dan subtemanya kesulitan itu bukan musuh. Makanya siswa saya didik dengan kesulitan untuk memfilter, menyaring yang kita bahas tadi. Bila mana kita jadi seorang pemimpin, kita mencari karyawan yang mana? Tipe A, pintar, tapi malas. B, pintar, tapi teoritis, susah bekerja sama dalam tim, suka menyendiri, egois, betul nggak? Atau mungkin yang ketiga, dia biasa saja atau terkesan bodoh tapi penurut. Kalau kita ingatkan hidup setiap hari adalah pilihan dan terus ada masalah yang menghadang kita, ya, maka kita harus menganggap masalah atau beban kerja itu bukan masalah tetapi tantangan. Maka sebelum Anda kerja di pendidikan 10 bulan, saya hadirkan selalu yang namanya kesulitan. Tidak kemudahan, tidak kebaikan, tidak kelembutan. Giling terus, compare terus, sekerat terus, betul, supaya kamu berteman baik dengan kesulitan. Karena orang yang meniti karir akan tangguh apabila hari demi hari dihadapkan dengan kesulitan. Nah, kalau kita sudah berpikir kesulitan bukan musuh, tapi tantangan, kesulitan Anda membuat Anda dibuat tekanan. Saya akan melihat orang ini menjauh nggak dari kesulitan itu, menjauh nggak dari sumber kesulitan. Sumber kesulitan di pendidikan adalah saya, jujur saja. Kesulitan adalah tindakan perintah saya. Kamu menjauh nggak dari kesulitan? Menjauh dari saya, itu yang saya. Dari situlah saya merekom ke pimpinan Anda, ke calon pimpinan Anda, ini bisa pakai, ini tidak bisa pakai. Jujur.
Saya bongkar sekarang, seharusnya Anda sudah ngerti itu dulu. Nah, ketika saya mendidik 17 orang ini, muncullah tipe-tipe orang yang mana? Tipe pertama, dia terima dan jalani. Tipe kedua, terima dan jalani separoh. Habis itu tidak tahan, gini-gini terus. Tipe ketiga, menjauh. Ya, saya melihat ada perbedaan nyata antara 4 orang yang level mandor dipromosikan jadi asisten Yoto, Levis, Jumanto, dan Nia. Meskipun saya akhir-akhir ini berjauh, mungkin terkontaminasi. Tapi Yoto dan Jumanto itu saya lihat tidak pernah menjauh. Ada tugas ada apa, mereka di depan. Gak pagi ke malam mereka di depan. Padahal kita berbicara leadership kepemimpinan, apalah orang yang terdepan dari contoh. Nah, kembali ke pilihan hidup, kesulitan anggap bukan masalah tapi tantangan. Kita bukan butuh orang yang pintar tapi malas, pintar tapi teoritis susah diajak bekerjasama, menyendiri, egois. Tapi kita justru butuh orang yang mungkin bodoh tapi penurut. Karena apa? Karena biasanya mereka adalah orang yang terima kesulitan dan mau jalani, sehingga terjadi kerjasama tim. Nah, sering sekali kegagalan daripada anak-anak muda yang calon staf pendidik karir adalah memilih keputusan yang terbaik bagi dia. Menurut dia benar, menurut dia adil. Kalau aku ditegur saat salah, aku harus memberi penghargaan saat saya benar. Dalam dunia itu, dalam ilmu teoritis itu benar. Tapi faktanya di dunia kerjaan 10 kali kau benar, bos juga bilang senyum dan thank you. Sekali kau salah, dikali 10 kali maaf. Nah, ini fakta. Kenapa bos begitu bos? Karena dia supaya menjaga kita konsisten dan fokus mengejar target. Maka bos-bos di kerjaan sulit sekali memuji, gampang sekali memahami. Karena dia worry, khawatir Anda euforia, terjebak dengan bu. Saya pernah katakan kalau Anda menyimak, semakin besar ekspektasi saya dengan kelulusan Anda, Volta Marpaun, maka semakin keras saya menggiling Anda, semakin keras saya butuh Anda, semakin keras saya hantam Anda, supaya Anda jadi mas murni yang memiliki karakter tinggi. Lewat proses dihancurkan dari gunung, dibersihkan di sungai, dibakar, dipukul sampai jadi batangan. Setelah batangan saya potong, saya bentuk jadi cincin pernikahan. Setelah jadi cincin pernikahan, masih diukir nama pengantin. Semakin berat prosesnya, emas tersebut semakin tinggi harga dan nilainya. Kalau Anda memutuskan keputusan yang terbaik dalam hidup Anda, benar dalam hidup Anda, ada dalam hidup Anda, siapa hakimnya? Hanya Anda sendiri. Bagaimana kalau membuat keputusan terburuk? Salah, merasakan ada keputusan tidak adil. Anda apa? Demotivasi, malas dan frustasi. Ini sessionnya ke Anda. Kalau sessionnya ke orang lain, Anda selalu memberikan yang terbaik, benar dan adil. Ketika dua bawahan bertengkar, Anda memberikan keputusan yang terbaik, benar dan adil, maka yang salah akan dihukum seberat-beratnya, yang benar akan dilindungi dan dihargai setinggi-tingginya. Itulah keputusan terbaik dan adil dan benar. Adakah yang tersinggung? Adakah yang terganggu? Ada yang termotivasi ketika kita melakukan keputusan terbaik? Ada? Siapa itu? Si salah dan si kon. Bisa jadi dia tidak punya lagi semangat untuk dalam hidup. Sebaliknya, ketika ada terburu keputusannya yang salah dan tidak adil, maka yang rajin yang benar merasa ketidakadilan jadi dimotivasi. Sepakat? Lalu yang mana yang terbaik pilihan hidup kita? Pilihan kita mengantar orang coach, pilihan kita menghadapi kesulitan itu. Yang ketiga, yang namanya pilihan bijaksana. Apa itu? Mengakomodir
aspirasi semua di kamu tetap saya hukum dengan hukuman percobaan pembinaan yang seharusnya secara aturan kamu di SP3, tapi saya beri kesempatan memperbaiki diri SP1. Dan rekan yang menjadi rekan yang bertikai terakomodir kan keputusannya bahwa teman-temannya yang malas, teman yang salah dihukum, terakomodir ke harapan si korban bahwa dia diberi kesempatan memperbaiki diri, terakomodir. Tidak bagus memilih keputusan dalam hidup terbaik dengan adil atau terburuk salah, dan tidak adil bila keputusan bijaksana win-win solution yang mengakomodir semua pihak. Jadi closing statement saya, belajarlah mengambil pilihan hidup yang bijaksana, dan ini diperoleh apabila kita terbiasa berteman mengalami kesulitan. Kedewasaan, kebijaksanaan akan terlatih ketika kita berteman akrab dengan kesulitan. Karena disitulah kita teruji memilih keputusan mana yang memiliki efek buruk, efek baik, resiko terbesar dan resiko terkecil. Selama pendidikan, saya didik Anda dengan kesulitan, saya ciptakan kesulitan-kesulitan terus supaya Anda tangguh, handal, dan menjadi orang yang bijaksana karena punya pengalaman. Ternyata ketika membuat yang terbaik tidaklah selalu bijaksana, tidaklah selalu berhasil, dan terburuk juga tidak berhasil. Tapi keputusan bijaksana, saya yakin pasti berhasil. Mungkin saat ini tidak terasa, tapi kedepannya terasa. Karena saya pernah mengatakan, ketika saya menghukum semua karyawan saya yang salah, saat saya hukum dalam waktu dekat mereka berubah. Jangka panjang, ketika saya melakukan hukuman, ketika saya tidak ada, mereka mencoba-coba melakukan kesalahan. Tapi ketika saya pancing kesalahan hidup, belajar bijaksana, dan mereka saya memilih hidup bijaksana. Setelah saya motivasi dan terangkan seperti ini, tanpa saya, tanpa hukuman, mereka berubah sendiri. Yuk, cintai kesulitan, belajar membuat pilihan yang bijaksana, dan terus berproses agar Anda mengeluarkan potensi hidup Anda. Ya, jangan berada di zona nyaman. Keluar terus dari zona nyaman agar kita terluas pada. Itu saja. Terima kasih. Ini sesi